Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang FP Growth Algoritma yang beranggotakan yang pertama ada David Al-Fadli, ada Endoctri Nadila, ada Febiatika Putri, ada Ferdiman, ada saya sendiri Fitrianti, Ma'arif Pardamaian, Maisara S, Nurul Rahmawati, Robi Al-Fadian, ada Sumentri S, dan Surian Marzuki yang akan membahas materi. Yang pertama ada Association Rules yang akan dibacakan oleh Endoctri Nadila, yang kedua ada Support and Confidence yang akan dibacakan oleh Ferdiman dan Surian, yang ketiga ada Algoritma FP Growth yang akan dibahas oleh Sarah, yang keempat ada sejarah singkat algoritma FP Growth yang akan dibahas oleh Sumentri, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan FP Growth yang akan dibahas oleh Febiatika Putri, dan yang keenam ada tahapan alur algoritma FP Growth yang akan dibahas oleh Arif dan David. Yang ketujuh ada penerapan algoritma FP Growth yang akan dibahas oleh Robi, dan yang kedelapan itu ada implementasi Excel dan aplikasi RapidMiner yang akan dibahas oleh Nurul Rahmawati. Selanjutnya Association Rules. Association Rules merupakan suatu proses pada data mining untuk menentukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support min-sup dan confident min-sup pada sebuah database. Kedua syarat tersebut akan digunakan untuk interesting association rules dengan dibandingkan dengan batasan yang telah ditentukan, yaitu min-sup dan min-sup. Association rule mining adalah suatu prosedur untuk mencari hubungan item dalam dataset, dimulai dengan mencari frequent item set, yaitu kombinasi yang paling sering terjadi dalam satu item set dan harus memenuhi min-sup. Selanjutnya, support dan confidence. Support adalah seberapa sering sebuah item muncul pada keseluruhan transaksi. Nilai support didapat dari perhitungan jumlah item muncul dalam transaksi dibagi dengan jumlah transaksi yang ada. Adapun nilai support dari dua item yang dapat dihitung dengan rumus support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi. Support AB sama dengan PA gabungan B. Support AB sama dengan sigma transaksi mengandung A dan B per sigma transaksi. Confident adalah indikasi seberapa sering kandidat aturan yang dibuat bernilai benar. Nilai confident aturan barang A dibeli maka barang B juga akan dibeli, dihitung dengan rumus. Confident E dalam kurung B atau A, jumlah transaksi mengandung A dan B per jumlah transaksi mengandung A. Pada rumus di atas dijelaskan bahwa confident A, B diperoleh dengan cara data transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan transaksi mengandung A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan algoritma FP Growth. Algoritma FP Growth adalah salah satu dari beberapa metodologi penambangan pola yang sering berpengaruh, di mana pola, misalnya kumpulan item, urutan, subpohon, atau struktur, sering terjadi jika frekuensi kemunculannya dalam database tidak kurang dari ambang minimum support yang ditentukan. FP Growth menggunakan konsep pembangunan tree dalam pencarian frequent item set. Hal tersebutlah yang menyebabkan algoritma FP Growth lebih cepat dari algoritma a priori. Karakteristik algoritma FP Growth adalah struktur data yang digunakan adalah tree yang disebut dengan FP tree. Dengan menggunakan FP tree, algoritma FP Growth dapat langsung mengekstrak frequent item set dari FP tree. Suatu pola dikatakan sering muncul frequent pattern apabila support dari pola tersebut tidak kurang dari suatu konstanta batas ambang minimum support yang telah didefinisikan sebelumnya. Permasalahan mencari pola frequent dengan batas ambang minimum support count inilah yang dicoba untuk dipecahkan oleh FP Growth dengan bantuan struktur FP3. Metode FP Growth, tahap pembangkitan conditional pattern based. Conditional pattern based merupakan subdatabase yang berisi prefix path, lintasan prefix, dan suffix pattern atau pola akhiran. Pembangkitan conditional pattern based dapat melalui FP3 yang telah dibangun sebelumnya. Tahap pembangunan conditional FP3 pada tahap ini, support count dari setiap item pada setiap conditional pattern based dijumlahkan. Lalu setiap item yang memiliki jumlah support count lebih besar sama dengan minimum support count akan dibangkitkan dengan conditional FP3. Tahap pencarian frequent item set apabila conditional FP3 merupakan lintasan tunggal single path
maka didapatkan frequent item set dengan melakukan kombinasi item untuk setiap conditional FP3. Jika bukan lintasan tunggal, maka dilakukan pembangkitan FP ground secara rekursif. Sejarah singkat algoritma FP Growth. Sejarah algoritma FP Growth berawal pada tahun 1994 oleh Rakesh Agrawal dan Ramakrishnan Srikan dalam karya ilmiahnya yang berjudul Fast Algorithm for Mining Association Rules in Large Database yang menghasilkan algoritma a priori. Kemudian algoritma ini menjadi acuan penelitian yang dilakukan oleh Han dan kawan-kawan 2000 yang berjudul Mining Frequency Pattern Without Candidate Generation yang menghasilkan algoritma FP Growth. Oke, selanjutnya saya akan membacakan materi kelebihan dari FP Growth. Kelebihan algoritma FP Growth adalah bahwa hal itu dapat menghemat waktu dan ruang penyimpanan serta penggunaan sarana partisi untuk menghindari database skala besar. Pada algoritma a priori diperlukan generate candidate untuk mendapatkan frequent item sets. Akan tetapi algoritma FP Growth tidak memerlukan generate candidate karena FP Growth menggunakan 15 konsep pembangunan tree untuk melakukan pencarian frequent item set. Dengan begitu, kecepatan pemrosesan algoritma FP Growth lebih cepat dibandingkan dengan algoritma a priori. Tahapan alur algoritma FP Growth. Algoritma FP Growth ini dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, algoritma FP Growth, input yang digunakan adalah data transaksi yang kemudian dicari nilai supportnya dan menghilangkan data dengan support lebih kecil daripada minimum support. Proses ini dilakukan agar dalam pembentukan FP3 tidak memakan waktu dalam perhitungan item dengan frekuensi yang rendah. Kemudian data akan diurutkan secara descending untuk mengetahui barang paling sering dibeli hingga yang paling jarang dibeli agar pembentukan node pada FP3 lebih efisien. Setelah data diurutkan dari yang paling sering hingga yang paling jarang muncul, maka dibentuk FP3 di mana root dari FP3 adalah 0. Setiap transaksi dalam database, misalkan transaksi dengan item 1, 3, 4, maka 1 adalah child dari root, 3 adalah child dari 1, dan 4 adalah child dari 3. Tahap kedua dalam algoritma FP Growth adalah mengekstrak data dari FP3 untuk mencari item set yang sering muncul. Prosedur dalam mengekstrak FP3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap node yang ada pada FP3 akan dibaca nilai count. Setelah itu, node tersebut akan dilihat parentnya agar diketahui barang apa saja yang dibeli bersamaan dengan barang tersebut, sehingga didapatkan item set dan jumlah item set yang dibeli secara bersamaan. Yang kedua, setelah didapatkan barang yang dibeli bersamaan dengan item pada node, data tersebut akan disimpan dan kembali dilakukan pengekstrakan tree terhadap node berikutnya. Yang ketiga, hasil ekstraksi FP3 akan diurutkan berdasarkan dengan frekuensi tertinggi sehingga user dapat melihat produk yang memiliki pattern yang paling sering dibeli bersamaan. Dengan demikian, dihasilkan pattern dengan frekuensi tinggi dan informasi tersebut dapat digunakan oleh pengguna aplikasi untuk mengatur strategi penjualan seperti membentuk package bundling berdasarkan frequent pattern sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan cross-selling. Penerapan algoritma FP Growth. Algoritma FP Growth merupakan pengembangan dari algoritma a priori, sehingga kekurangan dari algoritma a priori diperbaiki oleh algoritma FP Growth. Frequent Pattern Growth FP Growth adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul, frequent item set, dalam sebuah kumpulan data. Pada algoritma a priori diperlukan generate kandidat untuk mendapatkan frequent item set, akan tetapi di algoritma FP Growth generate kandidat tidak dilakukan karena FP Growth menggunakan konsep pembangunan tree dalam pencarian frequent item set. Hal tersebutlah yang menyebabkan algoritma FP Growth lebih cepat dari algoritma a priori. Karakteristik algoritma FP Growth adalah struktur data yang digunakan adalah tree yang disebut dengan FP3. Dengan menggunakan FP3, algoritma FP Growth dapat langsung mengekstrak frequent item set dari FP3.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma FP-Growth. Diberikan sebuah dataset penjualan barang sebagai berikut. Ada 12 customer dengan 10 macam barang. Itu ada gula, kopi, aqua, popok, spray, sabun, sampo, kemeja, celana, dan boneka. Seperti yang tahu, customer pertama beli 1 kopi, 1 gula, 1 sabun, 1 dan 1 sampo. Itu juga selanjutnya customer kedua sampai customer ke-12. Dan baiklah, untuk selanjutnya adalah penyiapan. Untuk langkah selanjutnya itu adalah penyiapan dataset. Dataset yang kita dapatkan tadi, kita akan menghitung frekuensi dari setiap barang. Untuk gula ada 6, kopi ada 5, aqua ada 5, popok ada 4, spray ada 5, sabun ada 4, sampo ada 5, kemeja ada 2, celana ada 3, dan boneka ada 3. Dan selanjutnya ada urutan prioritinya, itu dari yang paling frekuensinya paling besar. Untuk frekuensi paling besar itu kan kopi, jadi yang pertama, yang kedua itu ada gula yang pertama, yang kedua itu ada kopi, yang ketiga itu ada aqua, yang keempat itu ada spray, yang kelima itu ada sampo, yang keenam itu popok, ketujuh sabun, ke-8 celana, ke-9 boneka, dan ke-10 kemeja. Selanjutnya itu ada pencarian frekuensi dari item set tadi yang udah kita cari, yang kita paparkan aja di sebelah. Selanjutnya itu ada dataset diurutkan sesuai priority. Ada hitam, gula, kopi, sabun, sama sampo. Jadi kalau sesuai urutan tuh yang pertama itu gula, baru kopi, baru sabun, sama sampo, sesuai sama frekuensi yang paling besar tadi. Kan tadi berarti itu berdasarkan frekuensi yang paling besar. Juga selanjutnya seperti yang sudah dipaparkan di slide-nya. Untuk selanjutnya itu pembuatan FP3 berdasarkan item yang sudah diberikan. Jadi untuk memulainya pasti mulai saldonya dari 0. Itu pertama kita ada gula itu ada 6. Jadi dari 6 itu dibagi lagi. Yang kalau baris pertama kan ada beli aqua, kopi, sama spray. Jadi dari aqua itu udah berhenti. Di kopi ada dibagi lagi jadi 5 bagian. Di kopi itu ada celana, sabun, sampo, aqua, sama spray. Lalu di sampo ada lagi beli sabun. Pokoknya dari data tadi kita buat FP3 nya seperti yang udah diletak di slide ini. Lihat aja. Lalu misalnya itu ada pembangkitan conditional pattern base. Untuk pembangkitan conditional pattern base itu didasarkan dari frekuensi yang paling kecil dan juga priority yang paling rendah pasti. Di kemeja itu yang paling rendah karena nilainya cuma ada frekuensinya cuma ada 2. Selanjutnya karena di waktu di slide sebelumnya ada waktu dia beli kemeja dia ada beli apa aja. Nanti ada di customer kedua ini dia beli kemeja satu kan, dia juga beli gula, kopi, popok, spray, celana, dan boneka. Nah itu di sini ada itu. Ada seperti dijelaskan di tabel ini di gambarnya. Kita tinggal naruhkan aja berapa banyak apa yang dibeli dari customer tersebut. Lalu untuk selanjutnya itu ada pembangkitan conditional FP3. Untuk pembangkitan conditional FP3 itu sama seperti sebelumnya, cuman dia untuk pembandingnya. Nah dia beli gula, dia beli 1 gula berarti dia juga membeli 1 kopi. Dia membeli 1 aqua dan juga 1 spray. Nah jadi juga untuk selanjutnya lebih untuk boneka, dia membeli 1 gula dan 1 kopi serta 2 spray. Nah seperti ini. Boneka ada 2 spray. Dari mana? Boneka kan ada 3 nih. Spraynya ada berapa? Spraynya ada nih. Ada 2 kan? Lalu untuk selanjutnya ada pembangkitan conditional FP3. Pembangkitan frequent pattern. Untuk pembangkitan frequent pattern itu dari kemeja itu ada beli gula sama kemeja. Berarti gula sama kemeja perbandingannya 1 sama kemeja 1. Kopi sama kemeja 1, aqua sama kemeja 1. Juga selanjutnya untuk yang ke bawahnya. Lalu selanjutnya itu ada frekuensi 2 item set. Jadi setelah kita bangkitkan setiap pattern, kita kan dari segala pattern itu mana 2 barang yang bisa dijadikan set.
Jadi gula sama kopi itu ada 5 kali purchase pembeli. Setiap kali beli gula pasti beli kopi, ada 5 customer yang melakukan seperti itu. Dan untuk gula sama alkohol itu 2, dan gula selanjutnya yang ada di tabel. Lalu untuk selanjutnya itu ada mencari support itu dengan menggunakan rumus sigma transaksi mengandung A dan B per transaksi per jumlah transaksi. Sigma transaksi mengandung A dan B itu kan karena ada gula sama kopi kan tadi ada 5. 5 itu jumlah transaksi kan semua ada 12 customer soalnya kan. 5 dibagi 12 itu dapatkan hasil 0,411667. Itu juga untuk semua barang yang 2 set itemnya tadi yang udah kita cari sebelumnya. Dari 2 barang set item ini dibagi sama sebuah transaksi, bagi sama 12 sama jumlah transaksinya. Lalu untuk selanjutnya mencari confidence. Untuk mencari confidence itu menggunakan rumus sigma transaksi mengandung A dan B per sigma transaksi mengandung A. Mengandung A berarti yang gula, kopi, aqua, spray yang ada di bagian yang seperti ini. Karena kita yang tadi udah juga buat ininya tabelnya sendiri. Ini setiap gula itu dibagi 6. Jadi gula nanti kan ada 6 tadi kan di setnya, dibagi 6 jadi 1. Itu kopi dibagi 5, ada 5, jadi kopi satunya ada 5 bagi 5 dapat 1 juga. Aku tadi ada 2 ya, aku ada 2 dibagi aku jumlah keseluruhannya itu ada 5. Jadi 2 dibagi 5 tuh dapatkan hasil 4, 0,4. Nanti juga selanjutnya untuk barang-barang yang selanjutnya. Nah, hingga kita dapat kesimpulan yaitu penerapan algoritma FP dalam contoh ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, algoritma FP lebih efisien dalam memproses market basket data keranjang belanja konsumen. Yang kedua, menggunakan association rule dapat mengetahui role belanja konsumen seperti hubungan tiap-tiap produk yang dibeli konsumen dan mempengaruhi tipe konsumen dengan produk yang dibeli. Yang ketiga, association rule dapat memberikan keputusan pada manajemen untuk display produk, strategi, dan pemasaran lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penggunaan FP di dalam aplikasi RapidMiner. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan FP pada aplikasi RapidMiner. Jadi pada ini kita akan mengimport data. Untuk data, saya akan mengambil data dalam bentuk CSV. Next. Jadi kan kalau untuk FP itu kita butuhnya datanya itu cuma bentuk integer. Nih, bentuk integer aja antara 0 dan 1. Jadi yang lainnya ini yang kayak time, gender, working dan sebagainya kita nggak butuh itu. Jadi kita bakal hapus nanti. Karena saya udah saya simpan, jadi tinggal saya tarik aja. Nih, runkan. Nih, yang kita nggak butuhkan itu kan elapsed time in bla bla bla, gender, working, age, sih. Nah, itu aja. Jadi untuk itu kita akan pilih select attribute. Kita pilih atribut filter by subset. Jadi kita tinggal pilih subsetnya apa aja. Seperti yang kita pilih itu yang pertama family. Kita kontrolkan aja family, habis political, professional, religious,
social club, dan support group. Kita tinggal pilih aja, lalu kita apply. Coba kita runkan. Nih kan, dia tinggal antara yang integer aja, 0 sama 1. Jadi setelah kita enter kan, kita bakal ubah dari integer itu ke binomical. Jadi selanjutnya kita akan mengubah dari numerical itu ke binomial. Ya, numerical ke binomial, lalu kita pilih ke sini. Lalu coba kita jalankan. Nah, tinggal yang dari 0, jadi 0 jadi 1 bakal bernilai true dan 0 bernilai false. Nah, semuanya seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan masukkan itunya, fpgrowth-nya. Kita coba runkan. Nah, banyak ini nggak ada yang kita ubah, kita lanjutkan aja. Nggak jalan ya. Sebelum itu sepertinya karena nggak ada, kita coba ke 0,5. Oke. Nah, kita belum masukkan association-nya. Create association role. Ini tuh ke sini. Lalu ini ke result. Lalu kita coba ini confidence-nya kita ubah jadi 5. Lalu kita jalan. Kita dapatkan hasil dari ini. Jadi kita dapatkan 3 kelompok, religius, family, sama hobbies. Jadi religius itu ada religius ada family, social club, sama hobbies, hobbies sama social club. Itu isinya ada religius. Dan ini hasilnya. Lalu ada grafiknya. Untuk grafiknya seperti ini. Untuk praksinya dan description-nya seperti ini. Itu hasilnya hobbies, religious and family, confidence-nya 0,15. Religious ada family, confidence-nya 0,36. Itu juga selanjutnya. Nah, sama aja sih, itu aja. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.